siapa GOAT, greatest of all time, Messi atau Ronaldo? Kalau saya Messi. 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 Sama. Messi itu kayak ya orang yang dilahirin buat main bola gitu. Iya. Kopla kople. Kopla kople, terus kopla kople kan nggak? Kopla kople. Saya nonton kopla kople. Jangan sampai kopla kople karena kopla kople itu bisa menyebabkan kita terlalu kopla kople. Kopla kople mah. Yang gue tahu Mas Mukti itu orkes Pensilali. Mas Mukti itu nggak ada yang adegan yang kalau band rock kan ada diangkat-angkat gitu. Musing. Bukan yang diangkat yang Oh, yang survei. survei. Oh, pernah aku nyoba gitu, nggak ada yang mau nerima. Tapi saking liarnya penonton orkes pensilali sekarang, ini baru gue cedera di sini nih. Asik. Jadi nih. Eksklusif nih ya? Eksklusif nih. Tapi dulu sempat main juga. SSB dulu. Wah, SSB dulu. posisinya apa Mas Mukti? Back dulu. Back tengah. Back tengah. Oh, mantap. Posisi itu ditentukan dari mental orangnya. Oh, oke. Kalau yang preman tuh biasanya depan tuh. Malah preman back tengah dong. Enggak, kalau yang culun-culun lebih ke belakang lagi. Back, kiper, bendahara gitu. Wah. Mas Mukti kalau misalnya papasan nih amin-amin sama Amin. Cristiano Ronaldo gitu. Ya. Apa wejangan yang Mas Mukti bakal lakukan? Piala dunia belum dapet loh. Iya. Aduh, begadang terus nih, Syah. Habis ngapain begadang? Nonton bola, ini lagi Pildun gini nuansanya. Iya, sebanyak ini bendera, Pi. Negara-negara yang ikut Pildun. Gak ngerti-ngerti gue bola, Pi. Sama sekali. Sama sekali. Lu ngerti kan? Ajarin gue dong. Gua ya sekarang sih ada Google ya, saya. Sama aja gak ngerti. Bisa nge-search gitu loh, tim mana yang jago, siapa yang bakal jadi juara. Kalau basket gue lumayan ngerti lah sedikit-sedikit. Tapi kalau bola nih, Iya. kayaknya kita harus sama-sama ngulik nih, Syah, kalau bola. Iya, gue diajakin mulu nobar. Takutnya gue gak paham. Dari kemarin gue juga nonton. Tapi tahu kan lo kick off. Tahu. Corner gue juga masih Cornell tahu corner. Cornell. Cornell. Cornell siapa? Corner tahu. Tahu. Goal kick ya. Tahu. Throw in ya kan. Tahu banyak loh. Arahan kan throw in biasanya. Oh, arahan ya? Iya. Kalau si itu siapa tahu? Si yang itu? Siapa? Dia udah gak main lagi. Irfan Bahdim udah gak Wah, main. Irfan Bahdim lagi. Kayaknya dari episode kemarin Irfan Bahdim mulu. Itu doang yang gue tahu. Iya, udah gue telepon teman gue dia ngerti bola Ya nih. udah, Ya, telepon ya. Halo Mas. Wih, Mas nih. Mas ini. Mas, mampir dong Mas, kita mau ngomongin bola nih, mumpung lagi Pildun. Boleh ya? Mau dia? Mau nih. Alhamdulillah. Baik ya orangnya. Oke Mas, ditunggu ya. Makasih, siap. Waalaikumsalam. Iya. Oke. Nih, ngerti banget bola nih. Bola. Nih udah datang orangnya nih. Oh, mantap. Selamat Halo, datang. Aisyah, Mas Mukti. Buktiin tuh. Ketemu. Cocok nih. Cepet banget ditelepon langsung nyampe, Mas. Ini lagi nganter iga sebenarnya. Iga bakar. Iga kurban dibeli buat jualan. Mas Bukti mau minum apa nih? Aku di sini jahe susu ada? Jahe susu? Gak ada, Mas. Bukan. Di depan nih. Iya, gak ada di Apa sini. Mas Bukti maunya? Maca aja deh. Maca. Maca aja deh. Maca. Cocok sekali dengan perawakan ya, Mas. Iya. Cocok. Maca. Tadi ada lebihan. Masa gitu, kafe lebihan ngasihnya. Sorry. Nggak Ini sopan macanya sama silakan. tamu. Iya, kalau siang-siang gini kan harus kena caffeine attack gitu kan. Wih. Nggak kopi Mas, maca ya? Kopi udah solasir itu Kak. Wih. Sekarang eranya era maca. Solasir ya? Solasir. This ya. year is matcha year pokoknya. Mas Mukti abis podcast sama dokter Tirta. Iya, tapi dia udah lama nggak berangkat. Oh, kenapa? Sibuk? Sibuk Beliau? dia sekarang. Lagi terakhir tuh dia ada praktek Oh, di mana dia? nyuntik printer katanya. Bukan. Nyuntik orang dong. Nyuntik orang. Kalau printer beda warna yang disuntik. Satu podcast di bola Kak. Oh. Iya. Di bola. Tapi gue baru tahu ya semenjak ada podcast itu kalau Mas Mukti tuh doyan bola. Iya. Gitu. Sebelumnya gue gak pernah tahu. Sebelumnya tuh gue taunya cuman kopla kople. Gitu. Kopla kople taunya. Kopla-kople, virus kopla-kople kan Kak. Kopla kople itu saya nonton kopla kople. Iya, jangan sampai kopla-kople karena kopla-kople itu bisa menyebabkan kita terlalu kopla-kople. Kopla kople mah. Itu konten. Itu pas Materi, Oh, itu materi. Oh. materi pas lagi. Yang waktu jamboree nonton nggak, Kaisa? Nonton Oza nggak? Mas Mukti enggak nonton. Oh. Maaf bukannya. Kayak belum pacaran sama Oza deh. Udah pacaran. Oh, udah. Udah. Tapi nggak diajak sama Oza. Parah. Ada yang disembunyikan Ada jangan-jangan disembunyikan. waktu itu. Enggak.
Yang gue tahu Mas Mukti itu orkes Pensilalis. Pensilalis. Iya. Apa yang lagunya judul unik banget Mas Mukti? Dipasangin ke sedot sampah. Iya. Nyanyiin dikit. Ya, Gitu doang liriknya. Kipas angin ke sedot sampah. Oh iya itu benar. Itu karya seni Kak, seperti itu Kak. Karya seni. Tapi art. semakin nyeleneh semakin gampang orang terima di otak. Bener, ada yang terima, ada yang enggak. Salah satu ini buktinya kemarin kan satu acara sama Mas Iga Mas Ardi tuh. Iya. Nah, dia belum kenal saya. Terus pas ketemu tuh first impression dia langsung gini, lu kan yang nyanyi aneh-aneh di pesta pora. Gitu. Berarti ada orang yang nangkepnya tuh aneh. Ada juga yang enjoy nyanyiin. Aneh tapi masuk gitu, diingat orang soalnya kan jadinya. Tapi kalau tampil fansnya udah ngalah-ngalahin fans apa ya Mas? Coldplay. Coldplay iya. Alhamdulillah sekarang. Dulu enggak? Kalau dulu mah isinya Oza, Sastra, Marcel. Itu anak-anak stand up semua dulu. Ya nggak apa-apa, sekarang kan orang udah pada ke Sekarang depan. alhamdulillah udah banyak orang yang, oh ini siapa gitu. Mas Mukti itu nggak ada yang adegan yang kalau band rock kan ada diangkat-angkat gitu? Mosing. Bukan yang diangkat, yang Oh yang crowd surfing, crowd surfing. Heeh. Oh pernah aku nyoba gitu, nggak ada yang mau nerima. Kan keren ya di foto ya. Iya kan, kayak gitu. Tapi saking liarnya penonton orkes pensialis sekarang, ini baru aku cedera di sini nih. Asik. Di sini nih. Eksklusif nih ya. Eksklusif Waduh. nih. Jadi di Synchronize 2 tahun lalu, Heeh. orang tuh naik, semua tuh banyak yang naik ke panggung. Oh, Joget-joget, buka baju, tari perut, segala macam. Pas waktu kita closing, kita ngecek foto waktu pamitan. Heeh. Mohon maaf ya, tiba-tiba ada orang di bagian kita gitu, ikut foto, melorotin celana Kak. Ya Allah. Itu ketahuan setelah kita ngecek fotonya. Fotonya. Dan habis itu pada salah-salah, oh temenmu. Taunya siapa? Gak ada yang tahu Bang. Oh masih nggak ada siapa. yang tahu. Kirain taunya temennya siapa Karena gitu enggak ya? karena kita ngira itu temen si A, itu temen si B, gak ada yang ngingetin jadinya. Padahal itu orang nggak tahu siapa. Di atas panggung. Di atas panggung melorotin celana. Full. Full frontal. Kelihatan belewahnya. Oh belewah. Belewahnya kelihatan. Gini ya, makanya. set gitu Iya. belewahnya Ya kelihatan. ampun. Kok Makanya sekarang agak Ketat. kita agak ketat. Ada pas pampres lah. Gitu. Gak usah, lebih repot banget. Pas pampres lumayan ketat sih. Iya, barikade aja. Barikade terakhir itu di Sinkro tahun lalu apa ya? Itu lebih liar lagi, banyak orang naik tuh mau ngambilin alat-alat Kak. Beneran seiseng itu. Kok gitu? Jatuhnya- Itu iseng jatuhnya kriminal. Kriminal. udah ya. Itu udah masuk ke kriminal kayaknya, bukan iseng lagi kalau Bahkan itu. kalau di acara stand up bisa diperhatiin lah kalau Jambore atau stand up fest. Lagu kedua tuh aku udah nggak ada itu. Lah Mas Mukti kemana? Di belakang rokok. Karena drum udah dipegang siapa, ini vokal siapa, udah nggak bisa nyanyi di atas panggung. Yang nyanyi udah fans, udah Semua teman-teman. tuh naik semua. Gitu. Enak dong jadinya. Iya. Ya enak sih, tapi secara jiwa Band. seni kurang Iya. puas. Iya, karena- iya. Tapi ini ya, Vi, maksudnya kayak dari stand up, terus ngeband, akhirnya sekarang lini pekerjaannya salah satu yang utama tuh sepak bola gitu. Iya. Emang dari dulu ngefans ya? Itu sebenarnya 3 hal itu udah dilakuin dari dulu Kak. Oh. Oke. Orkes Pensilalis kan ada gara-gara stand up. Oh iya iya. Dulu iya. tuh Orkes Pensilalis tuh terbentuk gara-gara ada senior di stand up Jogja ulang tahun. Terus kita suruh bikin band lucu-lucuan lah, bikinlah Orkes Pensilalis itu. Kalau bola udah dari sebelum stand up. Hmm. Dari kapan Mas Mukti? Kalau pertama kali banget 98. Tapi itu masih inget-inget enggak ya. Tapi kalau yang intens tuh 2002 Piala Dunia yang di Jepang, Korea. 2002 ya. Iya. Tapi dulu sempat apa main juga. SSB dulu. Wah, SSB dulu. SSB? SSB Pas kecil umur berapa? pas SD. Pas SD? Wah, pas belum body goal seperti ini. Udah body goal. Saya nggak ngomong ya, saya nggak ngomong. Tapi prestasi terbaikku dulu timnas porseni dulu pernah. Porseni itu tingkat SMA. SMA. Iya. Porseni masih tuh. Posisinya Masuk. apa Mas Mukti? Back dulu. Back tengah. Back tengah. Oh mantap. Karena dulu kan kalau zaman-zaman tongkrongan kan posisi itu ditentukan dari mental orangnya. Oh, oke. Kalau yang preman tuh biasanya depan tuh. Malah preman back tengah dong. Enggak, kalau yang culun-culun lebih ke belakang lagi. Back, kiper, bendahara gitu. Wah. Pengurus harian. Pengurus harian gitu, campers gitu. Kayak oh kayak Emang ada tim sosmednya? belum Pemain ada ya pas bola, Porseni dulu. belum. Tapi back tengah kan maksudnya garda depannya defense gitu loh. Lu kalau lewat back Nah. tengah udah lewat kan udah Amsyong udah kipernya tuh. Nah, di situ aku menemukan hikmah dari
kenikmatan bermain bola sebagai back. Apa tuh? Oke. Jadi main bola tuh kepuasannya nggak harus ngegolin. Iya, Menurut gua ngegolin tuh kepuasan untuk seorang striker. bener. Oke. Kalau untuk gelandang kepuasannya ya ngasih umpan. Iya. Kalau back ya jadi pertahanan terakhir. Kalau Iya. timnya bisa clean sheet, nah itu kepuasannya. Iya, salah satunya back di tugasnya kan ngerebut Van Dijk gitu kan. Iya. Harry Maguire. Dan waktu itu idolaku emang back. Siapa? Dulu ada pemain lokal di klub lokalku di Jogja, PSIM Yogyakarta itu namanya James Sandoval. Kenal? Masih? Sekarang udah balik ke Chili, Bang. Jualan Oh, orang Chile. jualan cabe. Chili. Chili. Ah, Chili. Gara-gara dia makanya waktu itu niruin Back. banget gitu Ah. posisi back. Terus nomornya 3, sepatunya biru sampai kultiruin segitunya dulu. Nah, itu abis SMA nggak dilanjutin lagi main bolanya? Sebenarnya mau dilanjutin. Tapi? Tapi Sebenarnya waktu lulus SMA itu aku tuh kepengen kuliah yang ada hubungannya dengan bola. Seperti? Seperti- Sekolah bola gitu ya, emang Enggak, sekolah kan atlet gitu? kalau di Jogja kan ada UNY itu ada keolahragaan gitu-gitulah. Oh, Yang iya. olahraga Oh, gitu-gitu. jurusannya yang olahraga gitu. Iya, nah itu mau daftar situ. Tapi ternyata ada tes fisik gitu-gitu. Oh. Mundur lah. Terus habis itu bener-bener bingung tuh mau ngapain. Karena bener-bener yang ada di kepala tuh pengennya Bola. bola. Masa pengen profesional gitu ya? Iya, entah lewat jalur apapun Iya. gitu. Akhirnya ya udah kuliah di jurusan ilmu perpustakaan akhirnya kan. Ilmu perpustakaan? Iya. Wah, nyebreng juga ya, Mas Mukti? Iya, makanya. Itu mah gara-gara orang tua. Oh. Gara-gara kakakku udah jadi pustakawan gitu-gitu. Biar besok kalau pas kuliah bisa dibantuin kan. Suruh Iya, ngambil iya, jurusan iya. yang sama. Gara-gara stand up itu bisa masuk lagi ke Podcast bola-bola. Podcast bola. Iya. Ini makanya pas banget nih ada Mas Mukti sekalian mau belajar bola-bola gitu. Biar Iya. orang kalau yang awam tuh biar Piala Dunia dapat euforianya tuh gimana gitu. Nah, tapi ini disclaimer dulu ya. Iya. Aku nggak mau disebut pandit karena kalau pandit kan benar-benar orang yang ngerti statistik, Iya. wah, segala macam. Ini penggemar gitu. Aku aja penggemar aja. Penikmat, penggemar. Sudut pandangnya dari penggemar aja pecinta Iya. gitu. Oke. Gimana berarti Mas Mukti kalau kita biar misal aku kalau Ralfi kayaknya masih ada ngerti-ngertinya dikit nih. Dikit, soalnya Iya. gue ngerti bola tuh karena masih ngikutin main FIFA. Oh iya. Kalau masih main FIFA tuh lu tau lah pemain-pemainnya siapa, ini klub apa, ini negara apa. Sampai FIFA 2000 berapa ya gue udah gak ngikutin lagi ya? Kayak 2022 gitu gue terakhir ngikutin. Udah nggak ngikutin. Iya, malah sekarang pemain-pemainnya malah gue gak tahu, soalnya gue gak punya PS. Iya. Kalau dulu tuh masih tahu gue main di siapa main di mana. Klub gue kan favoritnya Liverpool ya, Mas Iya. Mukti. Jadi masih tahu tuh pemain-pemainnya pada zaman itu. Kalau sekarang udah mulai agak los. Iya. Lagian orang mau main bola baju ketat banget kayak lagi mau boxing. Mana nih pemain Mas Mukti, bola? Mas Mukti, Mas iya. Mukti begini. Iya kan? Ketat banget kayak Ada lagi mau itu. gym. Ada ventilasinya juga. Maksud saya kenapa begini ya Mas Mukti? Tapi era 2000-an Begini ya? begini Iya betulan. kan? Bahkan ada yang lebih ketat lagi dulu tuh. Wah, lebih ketat lagi. Ada timnas Kamerun 2002 atau 2000 berapa? Ini kan Katanya saking ketatnya pakai korset ya? enggak. Ini kan Memphis Depay. Dulu nggak pakai lengan kalau Kamerun sampai Kak. Oh, ada ya? Ada. Itu tapi Ini jadi belum terlalu ketat? wah lebih ketat lagi sampai jantung tuh keluar gitu. Mata jantung sampai keluar. Dulu tuh alasannya kenapa jersey ketat seperti ini Compression gitu ya apa? sama ini biar kalau lawan mau narik baju tuh Nggak bisa. nggak bisa. Oh, oke. Gitu. Harusnya bagusnya kayak gimana Mas Mukti? Ketat apa nggak ketat? Kalau aku sih jujur kalau jersey suka stylenya ya daripada Oh, fungsinya. Stylenya. Nah, kalau aku style sebenarnya ke sirkulasi aja sih. Iya, ya, biar adem ya. Adem. Sama ini pesan buat teman-teman yang suka blokor-blokor. Iya. Blokor boleh tapi pakai parfum. Saya pernah datang di acara jersey, wah baunya bau Bromo sumpah. Kayak belerang-belerang sumpah. Belum dicuci kali ya? Enggak, Kak, menurutku tuh jersey itu peruntukannya kan untuk main bola ya. Iya benar. Jadi untuk sehari-hari tuh udah pasti harus ekstra kita semprotin parfum. Iya. Jadi kalau berangkat dengan nggak diparfumin ya mohon maaf gitu kayak bau bandeng segala macam. Style boleh tapi jangan mengganggu orang lain. Kan banyak yang vintage juga gitu kan Iya. nggak tahu belakang. Apalagi yang vintage. Dulunya dari mana kan kita nggak tahu Iya. ya vintage. Dicuci dulu pakai air hangat. Bener. Gitu, sama Si paham. bulu ketek dicukur lah. Itu lagi zaman sih emang jersey itu. Iya lagi zaman Iya. lagi sekarang nge-in lagi. Nah ini makanya Mas Mukti kalau misal aku nih, Ya. Ralfi pengen euforia bolanya dapat tuh gimana?
Nggak deh, tahun ini deh di Piala Dunia, tim apa nih yang Harus kita ikuti. ya yang wajib diikutin deh? Wajib duit inilah. Wah, Eh, ini tim apa Inggris. sih? Inggris. Ah, udah tahu tadi sebelum podcast sudah dikasih tauin sih. Katanya tadi Chelsea katanya. Gue pengen Aisyah nebak tadi. Oh, jadi Mas Mukti pede nih Inggris bisa nih. Inggris karena Inggris tuh selalu jadi apa ya? Unggulan di tiap turnamen besar, tapi sudah sejak puluhan tahun tuh belum dapat. Inggris tuh terakhir gue ingetnya di Euro pas pandemi Kalah. kalah lawan Itali. Lawan Itali. Penalti. Iya. Itu terakhir tuh Inggris. Jadi sekarang tahun ini siapa aja sih pemain Inggris maksudnya? Masih Harry Kane. Harry Kane, terus Bellingham. Bellingham, Jude Bellingham. Terus sayangnya idola kita semua nggak di bawah. David Beckham. Wah. David Beckham sudah bercocok tanam Kak sekarang. Tahu nggak? Berjalan kata. Sekarang tuh Beckham tuh postingannya dia nanam ubi, nanam kol gitu. Dia udah slow living ya. Slowly. Beckham Indo kan? Bukan, itu Beckham Putra. Sorry. Slow Masih living dia. Maguire nggak dipanggil. Maguire dipanggil. Tapi Maguire ada Cole dipanggil. Palmer. Pokoknya sebenarnya skuadnya dan paling komplit dan di Piala Dunia kali ini pelatihnya yang menarik. Siapa sih pelatih? Thomas Tuchel. Thomas Tuchel. Thomas Tuchel. Dia klubnya ngelatih apa ya Mas Mukti? Thomas Tuchel dulu tuh Chelsea. Chelsea, Itu tuh PSG ada- juga ya. PSG. PSG. Terus PSG kemarin menang. Keren. Weh, tahu. Soalnya penyiar radio ya, jadi siarin ya. Ada di home Instagram. Tahu dia tuh ya. Tuh, karena kalau tim tuh aku Juve sebenarnya. Juve. Juventus. Tapi kalau timnas tuh Inggris karena menurutku tuh kayaknya sepak bola tuh lahir di Inggris deh karena Iya, di Inggris tuh kayaknya orang-orangnya bola banget gitu. Iya. Nah kalau menang aja kan bilangnya football's coming home. Iya. Iya. Jadi balik lagi ke negaranya katanya. Mau tim besar mau tim kecil tuh stadion selalu penuh kalau di Inggris tuh. Iya sih, bener sih. Berarti kalau kita mau nobar Piala Dunia nih langsung ke US ya, Meksiko. Ya kan ada US, Ada Meksiko, Meksiko, Kanada. Kanada. Ada. Mau berangkat Mas Mukti sama brand gitu? Kalau visanya lolos Kak. Oh. Oh iya. Ah, saya doain kalau gitu. amin, amin. Makasih. Bismillah ya. Lagi les kumon ini Kak biar bisa. Enggak, IELTS. Ngapain IELTS juga ya? Enggak perlu Kan IELTS. buat interviewnya. Ngapain IELTS juga? Mau ngambil yang kemana Mas Mukti? Kalau mau. Yang LA. 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 Saya gue doain deh pokoknya. Amin. Amin. Mau ini Kak sekalian mau nyari UFO di sana. Di area 51. Harley Post sini aja di PIM. Food court. Iya, food court jauh-jauh. Nggak jauh-jauh rumah kedua Pim ya. Iya, tapi sejak kapan Mas Mukti suka banget sama sepak bola dari berarti? Dari SSB itu ya berarti? SSB itu berarti. 98 sebenarnya 98. 98. Terus orang rumah tuh emang suka nonton bola Kak. Bapak ya berarti yang ngajarin ayah kan Bapak biasanya. sampai ke Eyang dulu tuh sering ngajakin nonton Tarkam. Oh, Nonton antar kampung. Antar kampung. Terus juga kakakku tuh juga suka bola. Jadi biasanya kakak adik kan nggak mau kalah ya. Iya. Makanya dulu kakakku suka Inter, aku sukanya Juve. Ah, Oke, jadi sama-sama Itali lah ya. Sama-sama itu dan harus berantem kan, harus yang beda gitu. benar. Pemainnya berarti nggak samaan dong ya sukanya? Jelas beda. Coba iya bener. Dulu dia suka Ronaldo. Oh iya. Kalau aku dulu suka awal-awal tuh Ronaldo Tonggos. ya. Oh. Terus aku sukanya dulu Michael Owen, makanya Inggris. Oh, tetap iya. Inggris dari dulu nggak berubah berarti ya Mas? nggak Mukti ya? berubah Inggris. Oke. Ini lawan terbesar Inggris tahun ini siapa deh Mas? Mukti? Iya. Banyak jelas, terutama Portugal, Argentina, Spanyol. Spanyol. Tapi Portugal paling serem sih menurutku. Sekarang nih. Iya. Kalau Lamine Yamal tuh negara apa sih? Spanyol. Spanyol ya? Lamine Yamal yang mana? Yang Mirdad atau yang mana? Wah. Yamal beda. Yamal dekat. Aduh. Bapaknya Naisila. Tapi dia katanya nggak main 2 match awal dia nggak main. Si Yamal. Yamal nggak main. Si Yamal Mirdad lagi astagfirullah. Jadi Sama Yamal Mirdad gua. di Piala Dunia ini nggak ada skuad dari Real Madrid di Oh. Spanyol. Bahkan ada satu pemainnya yang liburan ke Bali Kak. Siapa? Siapa? Den Hussein. Oh iya? Iya, di Bali dia. Di negara mana tuh? Mas Mukti? Dia Spanyol. Spanyol juga? Nggak dipanggil ya. Wah, Spanyol gue udah gak ngikutin sih. Spanyol gue sakit hati banget pas tahun 2010 tuh ya. Gue nonton yang pas Samina Mina, South Africa. Waka-waka. Waka-waka. Itu kan finalnya Belanda lawan Spanyol kan? Spanyol. Belanda tipis banget tuh, hampir menang tuh. Robben gue inget, kaki kiri nendang, Iya. kasih last tepis. Itu semenjak itu gue udah gak ngikutin Spanyol lagi sih. Sama Belanda gue juga gak ngikutin lagi. Era keemasan itu. Era kemasan Iya. emang terakhir. Abis itu first round lewat Ya. mereka di 4 tahun kemudiannya. Makanya gue nggak tahu main Spanyol lagi sih sekarang nih. Tapi itu Piala Dunia paling berkesan juga, Bang. Paling seru sih, paling seru. Memorable. Menurutku memorable karena soundtracknya tuh sampai sekarang aja
masih terkenang. Habis itu yang nggak dilupain tuh ini Vuvuzela yang di stadion. Iya. Ya sih, Vuvuzela juga sangat memorable itu Iya. ya. Itu apa dia ngomong? Trompet. Trompetnya orang Afrika. Oh, dia ada di situ. Iya, tiap pertandingan. Ada dong, masa nggak ada di sana? Kan Iya. diomongin di Tiap sana. pertandingan ditiup di situ. Ditiup, Vuvuzela namanya. Tuh enak kan kalau ngerti bola tuh maksudnya biar Coba lu ngerti tanya gitu. deh, saya yang pengen lu tanya apa deh? Kan nih lagi euforia Tapi euforia. Piordon nih. Oh, ada ini. Apa? Aku baca. Ini pertanyaan orang awam aja Mas Mukti nggak Iya. apa-apa. Katanya itu tuh di atas atas sana ada mafia-mafianya yang menentukan pemenang-pemenang. Jadi sebelum pertandingan udah dimulai bahwa udah tahu pemenangnya tuh siapa. Jadi Iya. udah ada yang ngontrol kayak walaupun pertandingan kayak gimana ya nggak bisa. Pokoknya yang menang tuh dia gitu. Itu orang yang suka bilang, wah wasitnya dibayar gitu. Iya gitu-gitu. Iya, kalau nggak dibayar lapar. Nah, itu. Itu. Kalau Bayar, nggak dibayar, Itu- masa itu kerja benar gratis? Apa? Yang kayak gitu ada mafianya. Jadi sebenarnya udah tahu nih dari sekarang siapa menangnya. Gak ada, sepak bola tuh olahraga paling bersih tau. Oh. Gak ada gitu-gitu mah fitnah itu. Itu Itu orang fitnah. mau jatuhin sepak bola itu kayak orang Oh. yang ini. Katanya kan aku baca-baca aja. Iya, itu orang mungkin ini iri sama Sepak bola. sepak bola kan kayak apa terkenal banget, Belum sih. populer. Jadi main fitnah ya. Itu nggak bener berarti Wah ya? bener. Nggak ada, Sya. Nggak ada. Nggak ada orang nonton bola mah. Olahraga lain mungkin Pure. ya. Iya, Tapi bola enggak. Bola enggak ada kayak gitu-gituan. Itu pure itu kan. Apalagi di Indonesia nggak ada. Nggak ada. Indonesia nggak ada. Di sini, no way. No ya. No. No, tidak ada itu Ya semua. nggak tahu, aku baca-baca gitu dari orang awam. Iya, makanya bener kamu cross check ke aku kan. Iya. Tapi kalau timnas Indo ngikutin juga nggak, Mas Mukti? Ngikutin. Ngikutin. nggak? Ngikutin. Gimana perasaan STY hadir kembali tapi di Persija? Persija. Sebenarnya berita itu agak ketutup dengan performa John Herdman yang sangat mantap menurut Iya. sejauh ini ya, sejauh ini, tapi kalau besok jelek ya tetap kita kritik. Gitu kan, fair aja dari berapa nih? 1, 2, 3, 4 pertandingan ini cukup oke lah. Tahun Cina, 75%. Mozambik. Bukan. Sama Bulgaria kalah. Oh iya iya. Oman menang, Mozambik menang, terus yang satunya tuh Saint Nevis menang juga. Melihat cara mainnya udah menurutku udah bagus banget sih menurutku. Walaupun kemarin sama Mozambik tahu Mozambik? Ya, Iya. negara. Lagunya Malik. Yang mana tuh? Kita bikin Mozambik. Romantis dong. Jauh banget. Tapi kan hurufnya sama ya. Romantis, Mozambik. Mozambik sama. Ya, bisa kita terima lah. Sebenarnya yang terakhir lawan Mozambik itu bisa jadi catatan juga. Ternyata masih banyak kelemahan juga kita. Tapi yang waktu sama Oman itu benar-benar, wah itu mantep sih. Pemain tuh bisa main dengan nyaman. Ole Romeni pun bisa jadi playmaker, bisa jadi striker. Rizky Ridho bisa maju ke depan. Tidak seperti kalau pelatih sebelumnya kan bagus banget itu. Sebelumnya John Bagus. Bartman. Mr. Patrick. Mr. Patrick tuh penemu sepak bola loh. Penemu dia. sepak bola. Bagus banget. Belanda. Pelatih yang bagus kan yang keringetan ketika Masih jadi pelatih nggak sih sekarang? Siapa? Masih dia? Masih nggak dia? Mr. Patrick. Ngelatih ibu-ibu PKK. Kan berarti udah ganti sekarang. Udah ganti. Loh yang Sintayong kan Persija kan? Ya. Indonesia sekarang udah ganti juga. Udah. Udah. Langsung habis yang nggak jadi Oh, masuk nggak jadi World Cup masuk. itu langsung ganti lagi. Iya. Gitu. Dan Herman sejauh ini mantap lah. Mantap ya. Dari awal dia di announce aja, saya melihat dari sisi karisma aja dapat itu orang. Ah. Tapi kalau Sintayong kan maksudnya kayak bapak gitu loh bagi Iya. pemain-pemainnya kan. Iya. Makanya nih. Tapi ternyata orangnya kocak. Iya. Ih kemarin ngomong pakai bahasa Indonesia kan? 2 kali ketemu ternyata Oh ya? sesantai itu ya. Santai banget. Iya, dan dari Nggak deket nggak disuruh push up gitu. enggak. Bahkan dari deket tuh Latihan ternyata fisik. mirip Parto. Beneran mirip Parto semua. Sama ada satu momen sih yang bikin aku, wah ini kayaknya orang baik nih. Nah, apa tuh? Waktu itu puasa-puasa tuh acara sama STY di lapangan mini soccer gitu. Dia puasa juga. Enggak ya, enggak, orang dia minum matcha gitu. Wah Korea ini nggak puasa, aku bilang gitu. Aku ngeliat dia bener-bener ngelayanin bocil-bocil minta foto tuh. Oh, gemes. Jadi dia keluar dari mobil tuh bukan yang dikawal segitunya gitu loh. Terus ada anak-anak kecil kampung minta foto gitu, dia tetap ngelayanin gitu. Aku cuma lihat di momen itu ya. Iya, iya, iya. Nggak tahu kalau di momen lain dia
apa Galak gitu. atau apa. Atau dia justru yang minta foto sama orang, Pak. Iya, Wah, foto sama anak kecil kan, balik kan gitu. Tapi ya si STY hadir. Tapi shock nggak? Maksudnya dia balik lagi gitu loh ke Enggak, Indonesia. sebenarnya sudah. Kalau saya sendiri udah nebak, Udah nebak ya? dia bakalan berkarir entah apapun di Indonesia. Indonesia. Karena Soalnya habis selesai melatih, iklannya banyak banget. Iya. Dia bikin akademi juga kan? Di sini? Iya. Emang iya? Iya, bikin akademi dia. Bikin Oh, SSB. Oh, karirnya udah di sini banget sih. Iya. Terakhir kan pas Perubah nasib berarti Indonesia tuh ya? iya jadi makin Daripada high balik ke Korea, just tip Samyang kan. Plus sampai udah dari sini lagi. Dia masih just tip sampai padahal udah dari sini. Aduh, ngapain? terakhir kan Sintayong? yang Sintayong apa namanya berangkat di itu kan yang nganterin banyak banget waktu itu. Iya. Rame bener aja. Karena ibarat kata orang putusnya pas sayang-sayangnya. Sayangnya iya gitu. bener. Indonesia lagi naik-naiknya gitu ya Mas Mukti. Iya. Sekarang ya? Itu Iya. momen itu kan. Jadi Indonesia bisa nggak nih ya Piala Dunia selanjutnya kita lihat aja ya. Iya. Bisa, insya Allah. Bisa ya. Kalau pemain Indonesia nih, Mas Mukti, yang ibaratnya apa namanya kualitasnya udah kayak internasional gitu. Di Menurut timnas Mas yang Mukti. sekarang ya? Iya. Banyak sekarang. Si Oleh Romi. Zai Jazz, Ole Romeni, Iya. Calvin Verdong, Martin Paz, Oh. Emil Audero. Memang udah main internasional juga Iya. semuanya. Ada yang main di MLS. Kalau yang lokal Rizky Iya, Ridho yang sih. Rizky gila sih. Ridho. Ridho itu Top wah, ya. top itu orangnya juga sopan gitu. Oh, Rizky Ridho nih yang bikin dia jago tau gak Pak? Gue pernah interview dia sekali. Apa? Gak pernah ninggalin sholat, Chef. Nah, itu. Gila, Itu. Iya. bener tuh. Oh, gak pernah. Cakep lagi dia ya. Gak pernah ninggalin sholat deh. Bener-bener itu tuh yang ngebantu katanya perjalanannya dia gak pernah lupa sholat, gak pernah lupa orang tua. Iya. Itu yang bikin dia. Dia posisinya apa? Posisinya posisi tertekan sih. Kalau diserang kan tertekan ya. Dia back. Back dia back ya. Back itu kan yang kiper back kan. Iya, tertekan memang. Makanya oh ya ntar ada lagi. Depannya back Gelandang Tengah. bertahan. gak bertahan. Ya. Mas Mukti back dulu. Back. Back tengah tadi. Susah loh back tuh, Kak. Back Karena tengah kalau main di lapangan tuh pandangannya harus luas. Iya. Kan lapangan luas kan. Bola dioper kanan kiri aja kita kalau nggak sesuai posisi udah bingung tuh. Iya. Sering disalahin lagi kali ya. Sering disalahin, Back tengah bener. kalau lewat kan disalahin. Paling enak tuh penonton. Nah, bisa komen ya? Bisa komen. Bisa komen, bisa ngolok-ngolok kadang-kadang ya Iya. kalau nggak seneng. Tapi katanya penonton Indonesia itu yang paling euforianya gokil banget Gokil dan katanya. baik itu. Baik. Baik ya? Baik kalau nerakin pemain tuh. Kamu ada pemain terbaik dunia. Gitu. Pinter banget sih kamu. Gitu. Gak ada kalimat-kalimat kotor. Nggak ada. Baik-baik. Kalau melakukan kesalahan, ayo coba lagi. Coba lagi. Positif. Semangat. Nice. Itu hal yang wajar. Nice effort. Nice effort. Nah, kayak gitu semua nih. Kalau kalah juga pada teriak, semua ada himanya. Gak ada. Itu emang one of a kind ya memang. Iya. Penonton-penonton di Indonesia tuh. ya. Wah, unik-unik deh. Tapi kalau ngomongin World Cup lagi ya, kita balik ke World Iya. Cup lagi nih. Ini bakal jadi last dance-nya Ronaldo. Nih, Ronaldo dan Messi juga. Iya. Kalau menurut Mas Mukti, siapa GOAT, greatest of all time, Messi atau Ronaldo? Oh ya mereka diadu-adu mulu ya. Rival paling. Iya. Wah, ini rival bola paling menurut gue sekarang nih. Tapi ini disclaimer dulu ya. Apa? Orang punya pilihannya masing-masing. Betul. Ketika saya memilih salah satu, Iya. teman-teman memilih salah satu, saya tidak akan memaksa juga Iya. untuk sesuai pilihan saya. Kalau saya Messi. Messi. Sama. Messi itu kayak ya orang yang dilahirin buat main bola gitu. Iya. Kayak kalau kerja lain nggak pantas gitu kayaknya. Emang kalau Messi kerja lain cocoknya apa ya? Gitu ya? Notaris Messi gitu kan pantas gitu kan. Kurang ya? Kurang. Emang Kurang Cristiano Ronaldo cocok kerja lain? Oh, dia cocok gym trainer cocok. Nah, Ya. bisa. Ronaldo tuh orang yang jago dari latihan, dari proses iya. kalau dia. Kalau Messi bakat dari Langsung lahir. bakal dari lahir gitu. Tapi kalau menurut aku ya Mas ya, pas Messi belum menang Piala Dunia, Iya. itu masih lumayan rata tuh. Iya, benar. Masih lumayan rata sampai 4 tahun lalu pas Messi menang World Cup, baru deh orang-orang banyak yang bilang dan milih akhirnya ini perdebatan berjalan soalnya. Benar. Nggak ada yang bisa milih siapa GOAT greatest of all time, Messi atau Ronaldo. Iya. Orang bingung tapi pas Messi menang 4 tahun lalu, itu orang banyak bilang, "Oh ya udah, Messi." Messi. Karena dia punya gelar Piala Dunia. Iya. Gitu. Tapi kita lihat nih tahun ini Cristiano Ronaldo Ada kalau- gelar Pildun nggak? Nah, mungkin aja, nggak ada yang tahu soalnya. Karena mungkin secara pressure juga dia sekarang main di Arab.
Mungkin secara pressure nggak segede waktu main di Eropa kan. Ya, Jadi mungkin tenaga dia bisa lebih kan. lebih lepas juga Lebih lepas di mainnya. Piala Dunia. Begitu juga Messi kan main di MLS kan. Ya. Jadi di Piala Dunia Sama-sama kayaknya lah, lebih rata. ini. Soalnya sekarang kan pemain bola abis dari liga gedenya masing-masing, dari klub gede ya udah mau either main di Amerika Ya, atau di Arab, di Arab. ya kan? Kalau Messi tuh kayaknya dia milih Amrik juga karena kenyamanan kan. Di Karena Amerika ya. Iya, karena ada satu video nggak tahu bener, kayaknya bener deh itu. Kayak bener deh. Dia di supermarket nggak ada yang minta foto. Di Amerika. Iya, ada dia. Mas, iya ya? Iya, Iya, dia lagi Nyaman tahu jadi dia. tahu. beli Wipol kalau nggak salah. Bukan. Buat apa ya? Di sana. Buat bersihin kosan. Sama kapur baru sih katanya, Pak. Tapi Mas Mukti kalau misalnya papasan nih amin-amin sama Amin. Cristiano Ronaldo gitu. Iya. Apa wejangan yang Mas Mukti bakal lakukan? Kayak untuk bisa. Saling cium tangan aku. Ya, tapi kayak ini biar menang gitu di tahun ini gitu. Buat Ronaldo ya, apa ya? Apa? Ini buat Ada fans ketemu pemain bola dikasih wejangan gitu loh, Syah. disuruh di sini. Ya udah. Paling ya paling itu aja tadi seperti yang dibilang Mas. Piala Dunia belum dapat loh. Iya, panas, dibogem habis masuk dia. Gak dikasih minta foto. Gak dikasih minta foto tuh. Aduh, CR tapi ya emang nih CR Ronaldo sama Messi, Iya. Last Dance. Last Dance dan emang pemain terbaik sepanjang masa sih dua itu Main sih. banyak masa. Ini alasan lebih lagi kenapa lu harus ngikutin Piala Dunia tahun ini, apalagi kalau Argentina atau Portugal main, itu wajib Oh, ditonton. Iya. Karena yang gue tahu mereka sampai ada fotonya yang berdua itu kan depan-depanan tuh. Iya. Itu kan. Apa? Yang di like berjuta-juta orang. Banyak Syah. Ada yang mereka berdua doang, iya kan? Banyak. Oh, ini dulu yang Ada yang main sama catur. brand. Iya. Yang main catur ada kan dua? Emang ada? Coba Ada, cari ada ini main yang catur ada itu berdua. itu salah satu foto dengan likes terbanyak di seluruh dunia. Yang main catur ada berdua. Yang main catur ya? Ada, Iya, ada. pokoknya nih memecahkan internet pokoknya. Nah, itu tuh. Nih, Nah, itu. nih. Ini pakai ini brand bukan sih Mas Mukti? Brand kayaknya ya. Brand kan? Brand apa ya? Soalnya kan si Messi kan Adidas, CR Nike. CR Nike. Oh, Jadi iya. nggak mungkin satu campaign yang sama, kecuali brand lain sih. Apa brand apa? LV. Oh, LV. Wah. Louis van Gaal. Bukan. Louis Vuitton. Oh, Louis Vuitton. Louis Vuitton Mas Mukti. Suka isi. Bukan dong. Tapi kayaknya aku sempet dikasih challenge sama temanku tuh. Coba buka profilnya Ronaldo gitu. Terus suruh scroll per berapa detik. Nambah terus itu. Iya ya. Iya. Followernya, like-nya gitu. Itu juga waktu itu istrinya suka live. Live-nya kalau nggak ada Ronaldo cuma berapa ribu. Iya. Tapi kira Ronaldo masuk juta, puluhan juta katanya nyentuhnya ya. Mas. Bukan lagi panjat kalau itu ya, Kak. Bukan. Apa itu dah namanya? Bukan panjat itu. Pesawat ulang-aling kali. Bukan panjat Bukan itu. panjat lagi ya. Tapi kayaknya pihak semua aplikasi kayaknya juga kewalahan deh ngatur sosmednya orang-orang ini. Oh gitu. Aku yakin like-nya nggak real itu, pasti lebih banyak dari itu kali ya. Iya. Sistemnya pasti kayaknya Error sih saking kayaknya banyak ya. Iya. Mereka mungkin kalau udah pensiun udah nggak perlu mikirin apa-apa lagi Nggak kali perlu. ya. Harusnya. Nggak Duitnya perlu. udah banyak itu ya. Iya. Nggak perlu. Gokil. Semoga Mas Mukti bakal setajir itu deh. Amin. Mas Mufti, tapi pengen nanya lagi dong. Ini kalau insya Allah jadi Iya, nih ya. iya. Insya Allah jadi ke LA nih. Iya. Yang ditonton pertandingan apa? Itu perempat final. Perempat final? Perempat final, Bang. Satu pertandingan doang atau beberapa? Satu doang. Satu doang? Satu doang. Wah, sebelumnya udah pernah ke Amerika, Mas Mufti? Belum, keluar negeri baru sekali. Kemana? tuh? Ke Jepang. Ke Jepang? Ke Jepang tahun Oh, kemarin nonton oke. timnas itu. Oh, nonton timnas? Nonton timnas yang sama Jepang. Iya. Awalnya excited tuh, wah nonton di Jepang di stadionnya gitu. Pas masuk, plus sebelahku bahasa Jawa. Wah, Wah, situ bodoh nih aku bilang. Ternyata banyak teman-teman dari Jawa juga. kalau ini mau berangkat sama siapa nanti, Mas Mufti? Sama timnya Vindes. Oh, sama Iya. Dokter Tita juga. Enggak, kayaknya sama belum disebutin. Belum boleh disebutin, oke. Iya. Ya, jadi kita santai-santai aja. Iya, dulu. pokoknya kita doakan Mas Mukti dengan semua kesukaannya di sepak bola membawa banyak rezeki deh Mas Mukti ya. Amin, amin. Iya. Amin. Podcastnya makin banyak, uang Terakhir, makin banyak. terakhir. Ini untuk yang belum paham Pildun dan belum paham bola, apa aja yang harus dipersiapkan Iya. tahun ini buat nonton Pildun biar nggak ketinggalan banget gitu sama teman-temannya. Kalau aku dulu sih ini beli atau nyari biasanya banyak tuh yang ngebagiin selebaran jadwal tuh. Oh iya. Nah, paling nggak pegang itu dulu. Oke.
Ntar lihat siapa aja yang main, harus jagoin tuh. Paling enggak 3 lah atau 4 lah. 3 atau 4 tim ya. Coba ikutin, nanti kamu akan tahu bahwasanya sepak bola adalah patah hati yang kamu sengaja. Atau malah membawa kesenangan. Kesenangan tapi jelas patah hati kan, sumpah. Kebanyakan patah hati ya? Kebanyakan patah hati. Kebanyakan patah hati. Kalau pendukung Juventus kayak saya ya. Terima kasih Mas Mungil. Ya,